Putra Fadila dengan NIM 12401044. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3B. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misda MPD. Baiklah, yang pertama adalah jelaskan oleh saudara konsep dari usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan, dan jelaskan perbedaannya. Nah, yang pertama adalah usaha. Usaha ini adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya dengan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar dan meraih keuntungan. Nah, usaha ini bisa dilakukan secara kecil ataupun besar oleh individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua yaitu wirausahawan. Wirausahawan ini orang yang memiliki kemampuan, keberanian, dan kreativitas untuk memulai dan mengelola usaha dengan risiko yang ada. Mereka adalah pelaku yang menjalankan usaha tersebut dan bertanggung jawab atas seluruh proses bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini adalah proses dan sikap seseorang dalam menciptakan dan menjalankan usaha baru atau memperbaiki usaha yang sudah ada dengan memanfaatkan inovasi dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Nah, kewirausahaan juga mencerminkan semangat dan jiwa berwirausaha. Jadi, perbedaannya yaitu usaha ini adalah kegiatan atau objek, sedangkan wirausahawan adalah orang yang menjalankan usaha, dan kewirausahaan adalah proses sikap dan kegiatan yang melandasi serta mendukung pelaksanaan usaha oleh wirausahawan, termasuk inovasi dan pengelolaan risiko. Kemudian nomor 2, salah satu faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal seperti ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi, yang dijelaskan oleh saudara dan beri contoh. Baiklah, metode ATM adalah salah satu cara dalam kewirausahaan untuk mendapatkan ide dan gagasan usaha dari lingkungan sekitar. Nah, yang pertama itu amati. Amati artinya mengamati apa yang sedang berkembang di pasar atau di sekitar kita, seperti tren, produk, atau layanan yang banyak diminati orang. Nah, dengan mengamati, kita bisa mengetahui peluang dan kelemahan dari produk yang sudah ada. Kemudian, yang kedua ini kan tiru. Tiru berarti meniru konsep atau produk yang sudah terbukti sukses. Misalnya, mencontoh cara jualan, kemasan, ataupun layanan pelanggan yang efektif. Nah, yang ketiga yaitu modifikasi. Modifikasi ini adalah proses mengubah atau mengembangkan produk atau konsep yang sudah ditiru agar lebih unik, sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, ataupun memiliki nilai tambah yang membedakan dari yang lainnya. Nah, contohnya, saya pernah mengamati tren jajanan kekinian di lingkungan sekitar. Nah, saya melihat banyak yang jualan snack dengan kemasan menarik dan rasa standar. Jadi saya tiru ide jualan snack tersebut, lalu saya modifikasi lagi dengan menambahkan rasa khas di daerah saya dan membuat kemasan yang lebih simpel tapi tetap menarik. Hasilnya, produk saya mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, dari pembelinya, karena berbeda dan sesuai selera lokal. Kemudian nomor 3, jelaskan oleh saudara sejauh mana sikap dan kepribadian seorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Berikan contoh konkretnya. Jadi, sikap dan kepribadian seorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usahanya. Nah, wirausahawan yang sukses biasanya memiliki beberapa karakter penting. Seperti yang pertama ini, keberanian mengambil risiko. Jadi, mereka tidak takut untuk menghadapi ketidakpastian dan siap mengambil keputusan meskipun hasilnya belum pasti. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kreativitas dan inovasi. Maksudnya di sini itu kewirausahawannya selalu mencari ide baru dan cara berbeda untuk mengembangkan usaha sehingga tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Kemudian yang ketiga itu disiplin dan kerja keras, yaitu konsisten menjalankan usaha dengan komitmen tinggi dan rajin menghadapi berbagai tantangan. Yang keempat, optimisme dan ketahanan mental. Jadi ia tetap semangat dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan ataupun hambatan. Nah, yang kelima ini kemampuan manajemen dan kepemimpinan.
Jadi, ia mampu mengatur sumber daya dan memimpin tim agar tujuan usahanya tercapai. Nah, contoh konkretnya ini, misalnya ketika saya memulai usaha kecil menjual makanan ringan, awalnya ini saya menghadapi kesulitan pemasaran dan persaingannya tuh ketat. Namun, dengan keberanian mencoba strategi baru, kreativitas dalam mengemas produk, serta disiplin untuk terus belajar dan beradaptasi, usaha saya ini perlahan berkembang dan bertahan. Nah, sikap optimis dan tekad kuat ini membantu saya untuk tidak menyerah meskipun ada kendala. Jadi ini menunjukkan sikap bahwa kepribadian kewirausahawan ini benar-benar sangat menentukan jalan dari hasil usaha yang dijalankan. Baiklah, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman saya yang selalu mendukung, khususnya Diavara Alfani, Marsila, dan Tiara Lestari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.